Ya, Sobat Waras, kali ini kita akan dengarkan pidato Netanyahu yang sangat luar biasa. Dalam sebuah kesempatan, Netanyahu menunjukkan sebuah peta dari Israel Raya. Apa yang dimaksudkan dengan peta Israel Raya ini? Artinya Netanyahu ingin membawa kemajuan, kemakmuran bagi seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan dunia. Itu sangat berbeda jauh dengan peta yang ditunjukkan oleh Netanyahu yang dibuat oleh Iran. Dalam peta itu justru Iran membawa kegelapan, membawa bencana bagi Timur Tengah. Bukan hanya bagi Israel bencana itu, tapi juga bencana itu adalah untuk wilayah Timur Tengah. Dan pidato ini tentu terjadi pro kontra dan salah tafsir, apalagi dari umat-umat seberang. Mereka mengira bahwa peta itu menunjukkan bahwa Israel akan menguasai seluruh wilayah Timur Tengah, dari seluruh wilayah Sungai Nil, ya, yang merupakan wilayah Israel dalam sejarah Alkitab. Tetapi yang dimaksudkan oleh Netanyahu bukan itu. Netanyahu justru ingin membawa kemajuan, kemakmuran bagi wilayah Timur Tengah, bukan justru membawa kegelapan seperti yang sedang dipersiapkan Iran bagi wilayah Timur Tengah. Dan kawan-kawan, sebelum Anda saksikan, jangan lupa di subscribe dulu bagi kawan-kawan yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk support terus Pavela Pelapan Channel. Anda bisa mensupport lewat nomor rekening layar kaca. Rencana bulan ini kita akan menyalurkan persembahan kasih untuk beberapa hamba Tuhan yang sedang melayani di pedesaan. Seperti biasanya, Tuhan Yesus memberkati. Perdana Menteri Negara Israel, saya mengundang beliau untuk menyampaikan pidato di hadapan majelis. Hadirin sekalian yang terhormat, lebih dari 3 milenium yang lalu, pemimpin besar kami yang bijaksana, Musa, berbicara kepada seluruh bangsa Israel saat mereka hendak memasuki tanah perjanjian yang telah dijanjikan kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka akan menemukan 2 gunung yang saling berhadapan. Di sana, Gunung Gerizim, tempat di mana berkat besar akan diumumkan, dan Gunung Ebal, tempat kutukan besar akan dinyatakan. Musa mengatakan bahwa nasib sebuah bangsa itu akan sepenuhnya ditentukan oleh pilihan yang mereka ambil antara berkat dan juga kutukan yang akan mereka hadapi. Pilihan yang sama telah bergema sepanjang zaman, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Kita menghadapi pilihan seperti itu hari ini. Pilihan itu akan menentukan apakah kita akan menikmati berkat perdamaian bersejarah, kemakmuran tanpa batas dan harapan, atau justru menderita kutukan perang yang mengerikan, terorisme, dan keputusasaan. Ketika terakhir kali saya berbicara di podium ini 5 tahun lalu, saya memperingatkan tentang tiran Teheran. Mereka tidak lain hanyalah kutukan bagi rakyatnya sendiri, bagi wilayah kita, bagi seluruh dunia. Namun saat itu, saya juga berbicara tentang berkah luar biasa yang dapat saya lihat di Cakrawala. Inilah yang saya katakan, kutip, ancaman bersama Iran telah mendekatkan Israel dan banyak negara Arab lebih dari sebelumnya dalam sebuah persahabatan yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Saya mengatakan, hari itu akan segera tiba ketika Israel akan dapat memperluas perdamaian melampaui Mesir dan Yordania ke negara-negara Arab lainnya. Tutup kutipan. Untuk memahami besarnya transformasi yang ingin kami dorong, izinkan saya menunjukkan peta Timur Tengah pada tahun 1948, tahun ketika Israel didirikan. Inilah Israel pada tahun 1948. Negara ini sangat kecil, terisolasi, dikelilingi oleh dunia Arab yang bermusuhan. Dalam 7 tahun pertama kami membuat perdamaian dengan Mesir dan Yordania, dan kemudian pada tahun 2020 kami menandatangani Abraham Accords, perdamaian dengan 4 negara Arab lainnya. Sekarang lihat apa yang terjadi ketika kita membuat perdamaian antara Arab Saudi dan Israel. Seluruh Timur Tengah berubah.
kita meruntuhkan tembok permusuhan, kita membawa kemungkinan kemakmuran dan perdamaian ke seluruh wilayah ini, tetapi kita juga melakukan sesuatu yang lain. Anda tahu, beberapa tahun yang lalu saya berdiri di sini dengan spidol merah untuk menunjukkan sebuah kutukan besar, kutukan Iran yang bersenjata nuklir. Tapi hari ini saya membawa spidol ini untuk menunjukkan sebuah berkah besar, berkah Timur Tengah baru antara Israel, Arab Saudi, dan tetangga-tetangga kita yang lain. Kita tidak hanya akan meruntuhkan penghalang antara Israel dan tetangga-tetangga kita akan membangun koridor baru perdamaian dan kemakmuran yang menghubungkan Asia melalui UEA, Arab Saudi, Yordania, Israel, hingga ke Eropa. Ini adalah peta berkah. Peta ini menunjukkan Israel dan mitra-mitra Arabnya membentuk jembatan darat yang menghubungkan Asia dan Eropa antara Samudra Hindia dan Laut Mediterania. Di atas jembatan ini kita akan membangun jalur kereta api, pipa energi, kabel serat optik, dan semua ini akan membawa manfaat bagi 2 miliar orang. Sekarang lihatlah peta kedua ini. Ini adalah sebuah peta. Lihatlah peta kedua. Ini adalah peta kutukan. Ini adalah peta dari busur teror yang diciptakan dan dipaksakan Iran dari Samudra Hindia hingga Laut Mediterania. Busur jahat Iran telah menutup jalur pelayaran internasional, memutus perdagangan, menghancurkan jutaan orang, menghancurkan negara-negara dari dalam, dan menimbulkan penderitaan bagi jutaan orang. Di satu sisi ada berkah yang cerah, masa depan penuh harapan. Di sisi lain masa depan yang suram penuh keputusasaan. Dan jika Anda berpikir bahwa peta gelap ini hanya merupakan kutukan bagi Israel, jika Anda berpikir begitu, maka Anda harus berpikir ulang. Karena agresi Iran, jika tidak dikendalikan, akan membahayakan setiap negara di Timur Tengah dan sangat banyak negara di seluruh dunia. Sekarang, seiring lingkaran perdamaian meluas, saya percaya bahwa jalan nyata menuju perdamaian sejati dengan tetangga Palestina, kita akhirnya bisa tercapai. Tetapi ada satu catatan penting. Hal ini harus dikatakan di sini dengan tegas. Perdamaian hanya dapat dicapai jika didasarkan pada kebenaran. Perdamaian tidak bisa didasarkan pada kebohongan. Luar biasa, perdamaian itu harus didasarkan kepada kebenaran. Perdamaian tidak akan terjadi kalau didasari oleh kebohongan. Dan inilah yang sedang dibangun oleh Israel, kebenaran. Bukan kebohongan seperti yang sedang dibangun oleh media-media Konoha, yang sedang dibangun oleh media-media yang membenci Israel. Mereka selalu membangun framing-framing bahwa Israel itu jahat, Israel itu sengaja membiarkan warga kelaparan, ya, Israel itu menggenosida dan lain sebagainya. Syaratnya untuk terjadi perdamaian maka harus singkirkan dulu kelompok-kelompok terorisme, karena kelompok-kelompok terorisme itu tidak menginginkan negara Israel berdiri. Jadi solusinya ya hajar gitu kawan-kawan. Oke, thank you yang sudah support Pavel, jangan lupa support terus. God bless and bye-bye, shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88 sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan